Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Begitu juga dengan sekalian hari ini dalam keadaan sehat. Nah, baik anak-anak, di mata pelajaran PJOK kali ini kita akan membahas tentang materi pemeliharaan kebersihan alat reproduksi ya. Nah, anak-anak, sebelum membahas tentang materi ini, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum dibahas tujuannya, mari kita berdoa dulu. Kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa. Baik anak-anak, tujuan daripada pembelajaran kali ini tentang pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Jadi yang pertama, setelah kalian menonton video pembelajaran kali ini, kalian dapat menjelaskan bagaimana cara memelihara alat reproduksi yang benar ya. Terus yang kedua, dapat mempraktekkan ya bagaimana cara merawat alat reproduksinya. Jadi cara merawat atau memelihara alat reproduksi itu kalian dapat mempraktekkannya. Nah, mudah-mudahan tujuan dari pembelajaran ini bermanfaat ya untuk kalian. Pembahasan kita hari ini, nah sebelum kita bahas, anak-anak sudah semua dapat membaca modul ya. Jadi mudah-mudahan kalian sudah membaca daripada materi tentang pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Nah, sebelum kita bahas bagaimana cara memeliharanya, anak-anak tahu nggak apa itu alat reproduksi? Bagaimana? Anak-anak tahu apa itu alat reproduksi? Nah, alat reproduksi adalah di mana alat reproduksi itu dapat memberikan suatu keturunan. Ya, itu adalah alat reproduksi. Nah, kebersihan adalah pangkal kesehatan. Itu merupakan peribahasa berisi nasihat yang sungguh bijak. Nah, di sini perlu memelihara alat reproduksi. Kesehatan tubuh berpengaruh terhadap kenyamanan diri. Misalnya kesehatan alat reproduksi. Kesehatan anggota tubuh dapat dijaga dengan memelihara kebersihan tubuh. Ya. Nah, seorang anak perempuan alat reproduksinya berbeda dengan anak laki-laki. Ya. Alat reproduksi itu harus dijaga kebersihannya. Ya. Alat reproduksi merupakan bagian tubuh yang memiliki fungsi yang penting bagi tubuh. Kesehatan alat reproduksi juga harus dijaga dengan baik. Misalnya, setelah buang air kecil, ya. Setelah itu buang air besar atau BAB ya. Jadi kalian harus menjaga kebersihannya. Bagaimana caranya? Ya. Untuk menjaga kebersihan alat reproduksi, sehabis buang air kecil, sehabis buang air besar, ingat mencucinya dengan bersih. Ya, dengan cara menggunakan air yang mengalir dan menggunakan sabun ya. Gunakanlah sabun mandi. Saat mandi juga alat reproduksi itu harus dicuci dengan bersih. Nah, pakaian yang dikenakan juga harus menutupi alat reproduksi harus bersih dan kering. Kebersihan alat reproduksi harus dijaga agar terhindar dari bibit penyakit. Apa manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi ya? Jadi manfaatnya, kulit di sekitar alat reproduksi selalu sehat dan bebas dari bau tidak sedap. Ya. Jadi tidak boleh menggunakan pakaian yang basah. Ya. Jadi harus berganti ya. Jadi tidak boleh dipakai lebih dari 1 hari ya. Aktivitas buang air kecil dan buang air besar tidak terganggu.
terhindar dari berbagai penyakit, dapat beraktivitas sehari-hari dengan nyaman. Ya, itu manfaat untuk menjaga alat reproduksi. Nah, tujuan menjaga kebersihan alat reproduksi, ya, tujuan yang pertama adalah memelihara fungsi alat reproduksi. Yang kedua, menghindari munculnya aroma tidak sedap pada alat reproduksi, mencegah terjangkitnya penyakit pada alat reproduksi, meningkatkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas. Itu tujuan daripada menjaga kebersihan alat reproduksi. Dan bagaimana cara memeliharanya? Yang pertama, mencuci tangan. Ya, mengapa tangan harus dicuci? Tangan biasa digunakan untuk menyentuh benda. Jadi tangan ini adalah sumber daripada kuman, virus, bakteri, dan segalanya. Jadi anak-anak harus rajin cuci tangan. Terus yang kedua, membersihkan diri setelah buang air. Setelah buang air jangan lupa membersihkan diri, ya. Contoh habis buang air besar, ya, jangan lupa dibersihkan, ya, dibersihkan dengan air. Setelah itu gunakanlah sabun, ya, sampai dengan bersih. Terus mengelap dengan handuk atau tisu. Jadi bila anak-anak habis buang air kecil, buang air besar, kita cuci dengan bersih. Setelah itu laplah alat reproduksi itu dengan bersih, ya, agar kering. Bila masih basah, jadi terjadi kelembaban, ya. Jadi kelembaban itulah bisa menimbulkan penyakit, ya. Jadi usahakan biar sampai kering. Bila tidak ada handuk, bisa gunakan tisu. Terus gunakanlah celana dalam yang bersih dan higienis. Jadi celana dalam itu harus diganti sehari minimal 2 kali, ya. Bila kalian habis buang air kecil, bila terkena air basah atau buang air kecil terkena air, kalian bisa ganti, ya. Jadi segera gantilah, karena bila celana itu basah itu bisa juga menyebabkan bakteri, ya. Terus menggunakan celana yang terlalu ketat juga jelek, ya, tidak bagus, karena bisa menyebabkan alat reproduksi kita itu mengalami kelembapan. Dan cucilah pakaian celana yang kotor. Jadi yang tadi Miss bilang, celana itu harus diganti, ya, minimal 2 kali. Mengenakan celana yang longgar dan tidak boleh terlalu ketat. Membiasakan buang air di toilet atau kamar mandi, ya. Menjauhi makanan dan minuman yang kurang sehat. Maka kenapa alat reproduksi juga terkait menjauhi makanan dan minuman yang kurang sehat? Setiap orang perlu makanan dan minuman sehat. Dengan mengonsumsi menu sehat, kamu dapat menjaga kesehatan dari alat reproduksi. Jadi alat reproduksi itu ada juga dengan pengaruhnya makanan dan minuman, ya. Bila anak makanannya yang siap saji, bisa saja alat reproduksinya itu menjadi tidak sehat. Nah, apakah akibat penyakit yang terjadi bila alat reproduksi tidak terjaga? Ya, nah, bisa saja penyakit yang terjadi itu seperti kudis, ya, atau gatal-gatal itu, ya. Kudis disebabkan oleh Sarcoptes cabiai, menggali sarang di bawah lapisan kulit, ya, jadi gatal atau ruam. Terus bisa infeksi saluran kencing. Nah, bila disebabkan oleh bakteri coli, bila kalian kencing itu tidak bersih, ya, itu bisa saja ada bakteri, ya. Terus eksim itu sama, ya, jadi mengalami gatal-gatal di sekitar alat reproduksi. Uretritis adalah penyakit infeksi yang menyebabkan peradangan pada bagian lapis uretra. Lapisan uretra adalah sebuah saluran kecil yang berfungsi mengalirkan air kencing ke luar tubuh, ya. Itu bisa saja terjadi infeksi, ya. Apalagi kalau kalian menahan kencing itu biasanya seringkali terjadi infeksi saluran kencing. Nah, itu saja, ya, materi kali ini, ya, bagaimana cara kalian untuk menjaga alat reproduksi kalian, ya. Jadi jagalah tubuh kalian, ya, dengan cara
apa? Pola makan, pola hidup kalian sehari-hari itu harus yang baik. Nah, itu saja materi kali ini. Nah, untuk tugasnya nanti akan Miss berikan kalian tugas di WA group. Jadi untuk menutup pembelajaran ini, mari kita tutup dengan doa. Berdoa selesai. Salam sehat, salam olahraga. Ingat selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa anak-anak.